Istana dituding jegal Anies. Teddy Gusnaidi buka-bukaan mekanisme capres. Bukan lagi salah alamat, tapi alamat palsu. Adalah satu forum televisi yang juga bisa mencerdaskan anak bangsa. Jadi pemilu itu adalah satu keniscayaan sebetulnya ya, yang harus kemudian kita ikut berpartisipasi guna kemudian kita melahirkan kepemimpinan untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu. Hasil yang benar-benar menjadi preferensi, menjadi referensi untuk kerja-kerja ke depan. Tidak hanya membaca elektabilitas, tapi juga membaca apa yang menjadi problem-problem real, karena survei kan suatu bentuk informasi simptom yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi saya, Partai Nasdem tentu selama ini partai yang menggunakan scientific approach. Istana dituding jegal Anies. Teddy Gusnaidi buka-bukaan mekanisme capres. Bukan lagi salah alamat, tapi alamat palsu. Isu penjegalan terhadap calon presiden atau capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan masih terus bergulir. Bahkan salah satu tertuduhnya adalah pihak istana. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi bersuara. Menurutnya, tuduhan tersebut disampaikan oleh orang-orang yang frustasi. Pasalnya, kata Teddy, penjegalan ini sama sekali tidak ada korelasinya antara tuduhan dengan mekanisme pencapresan. Hasil yang benar-benar menjadi preferensi, menjadi referensi untuk kerja-kerja ke depan. Tidak hanya membaca elektabilitas, tapi juga membaca apa yang menjadi problem-problem real, karena survei kan suatu bentuk informasi simptom yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi saya, Partai Nasdem tentu selama ini partai yang menggunakan scientific approach. Tapi kelihatannya memang kita mesti kembali pada tradisi untuk menghargai konsep itu. Kita harus kembali pada kemampuan kita untuk mensugestikan dunia bahwa kita punya ide gitu. Dan Anies lakukan itu. Walaupun saya nggak lihat videonya, tapi saya bisa bayangkan bahwa dia pasti do speak environmental ethics. Hal yang buta huruf di istana. Jadi kalau kita bicara tentang kota dan lingkungan, mungkin istana akan bilang gampang, prosedurnya gampang, pindahin aja ibu kota. Jadi menghindar dari problem, lalu memindahkan problem ke Kalimantan itu. Adalah satu forum televisi yang juga bisa mencerdaskan anak bangsa. Jadi pemilu itu adalah satu keniscayaan sebetulnya ya, yang harus kemudian kita ikut berpartisipasi guna kemudian kita melahirkan kepemimpinan untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu. Soal geger sulit dibendung, Rocky Gerung sebut kubu istana akan kehabisan cara untuk jegal Anies Baswedan. Kekacauan akan terjadi. Anies sebagai tersangka, pokoknya salah nggak salah jadikan saja tersangka, kira-kira begitu kan mudah. Nah, hanya nanti akan berhadapan dengan gelombang rakyat. Apakah rakyat akan terima atau enggak, itu satu. Yang kedua ya, bujuk Nasdem balik ke pangkuan istana. Bujuk Nasdem balik ke pangkuan istana, kasih fasilitas sebaik-baiknya, seenak-enaknya ya, termasuk juga data yang pernah diungkapkan oleh beberapa survei istana yang mengatakan bahwa Nasdem terancam akan kehilangan pemilihnya, bahkan tidak lolos parliamentary threshold.
Istana dituding jegal Anies. Teddy Kusnaidi buka-bukaan mekanisme capres. Bukan lagi salah alamat, tapi alamat palsu. Isu penjegalan terhadap calon presiden atau capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan masih terus bergulir. Bahkan salah satu tertuduhnya adalah pihak istana. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Kusnaidi bersuara. Menurutnya, tuduhan tersebut disampaikan oleh orang-orang yang frustasi. Pasalnya, kata Teddy, penjegalan ini sama sekali tidak ada korelasinya antara tuduhan dengan mekanisme pencapresan. Adalah satu forum televisi yang juga bisa mencerdaskan anak bangsa. Jadi pemilu itu adalah satu keniscayaan sebetulnya ya, yang harus kemudian kita ikut berpartisipasi guna kemudian kita melahirkan kepemimpinan untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu. Hasil yang benar-benar menjadi preferensi, menjadi referensi untuk kerja-kerja ke depan. Tidak hanya membaca elektabilitas, tapi juga membaca apa yang menjadi problem-problem real, karena survei kan suatu bentuk informasi simptom yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi saya Partai Nasdem tentu selama ini partai yang menggunakan scientific approach. Soal geger sulit dibendung, Rocky Gerung sebut kubu istana akan kehabisan cara untuk jegal Anies Baswedan. Kekacauan akan terjadi. Anies sebagai tersangka, pokoknya salah nggak salah jadikan saja tersangka. Kira-kira begitu. Kan mudah. Nah, hanya nanti akan berhadapan dengan gelombang rakyat. Apakah rakyat akan terima atau enggak, itu satu. Yang kedua, ya, bujuk Nasdem balik ke pangkuan istana. Bujuk Nasdem balik ke pangkuan istana. Kasih fasilitas sebaik-baiknya, seenak-enaknya. Ya, termasuk juga data yang pernah diungkapkan oleh beberapa survei istana yang mengatakan bahwa Nasdem terancam akan kehilangan pemilihnya, bahkan tidak lolos parliamentary threshold. Tapi kelihatannya memang kita mesti kembali pada tradisi untuk menghargai konsep itu. Kita harus kembali pada kemampuan kita untuk mensugestikan dunia bahwa kita punya ide gitu. Dan Anies lakukan itu. Walaupun saya nggak lihat videonya, tapi saya bisa bayangkan bahwa dia pasti do speak environmental ethics. Hal yang buta huruf di istana. Jadi kalau kita bicara tentang kota dan lingkungan, mungkin istana akan bilang gampang, prosedurnya gampang, pindahin aja ibu kota. Jadi menghindar dari problem, lalu memindahkan problem ke Kalimantan itu.